Kabar Firdaus Awibowo dipecat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI turut terdengar ke telinga rekan sejawatnya sesama pengacara Farhad Abbas. Dari unggahan yang beredar, Farhad Abbas tampak girang menyambut kabar pencopotan keanggotaan Firdaus Awibowo dari KAI. Dalam videonya, Farhad Abbas mengapresiasi langkah yang diambil Acong Latif untuk melaporkan Firdaus Awibowo atas dugaan pelanggaran etika profesi advokat ke KAI. Farhad Abbas memberikan sindiran menohok untuk Firdaus Awibowo. Dia mengkritik sikap barbar kuasa hukum Razman Nasution itu. Cuplikan unggahan video komentar Farhad Abbas perihal kabar pemecatan Firdaus Awibowo dari KAI ini viral di media sosial. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian mengutarakan ekspresi puas atas sanksi yang diterima Firdaus Awibowo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya gue tuh ngefans tahu sama Farhad Abbas itu, ngefans banget. Apalagi pas dia waktu menangani kasusnya Pina. Berasa banget gitu gua. Ya Allah, mulia banget ya hati Farhad Abbas gitu ya. Kagak dibayar, kagak apa. Ya, walaupun dia numpang tenar gitu loh. Tiba-tiba dia megang Agus, menangani kasusnya Agus. Ya Allah, jadi gedek gue. Gedek segedek-gedeknya. Tapi sekarang dihina sama Firdaus, gue kok kayak sakit hati gitu ya. Apa cinta gue sama Farhad Abbas masih melekat gitu ya waktu dia megang kasus Pina. Kenapa kok gue sakit hati gitu? Walaupun yang dikatakan sama Firdaus itu emang ada benernya. Cuman yang Firdaus juga emang pengacara apa dia? Gue kagak kenal juga sama dia. Dia juga kan sama numpang tenar. Wah, ini tindakan yang sangat tepat yang dilakukan oleh KAI ini ya. Memang si pengacara yang satu itu buat malu ya, naik-naik ke atas meja ya di dalam persidangan dan tidak menghormati jalannya persidangan tersebut ya, dengan alasan ya, dengan katanya kliennya dicekik dari mana ya, ngarang-ngarang cerita. Lagian pun kalau semisalnya itu kliennya itu diperlakukan demikian, kan bisa melalui jalur jalan yang lain tanpa harus naik ke meja, menunjukkan kita itu lebih berkuasa atau apa gitu lah. Ya, itu tindakan yang sangat bagus dan saya sangat mendukung agar marwah daripada kita selaku lawyer ini harus kita jaga, punya etika, boleh berdebat asalkan masih ada koridor ya, masih dalam koridor yang tepat. Oke, salam advokat. Nah kan, kena batunya kan, akhirnya dipecat secara tidak hormat, diumumkan lagi. Kan orang-orang jadi pada tahu, apa nggak malu? Kalaupun masih punya rasa malu ya, makanya jadi pengacara tuh bisa masih bersikap yang normal-normal aja. Udah sok paling keras, arogan, kalau ditanya sama wartawan, ditanya apa jawabnya apa, ngawur, ditanya sama wartawan aja kenapa bisa naik meja, nggak tahu, nggak logis jawaban lu. Ini gue nggak ngerti sih, cuman pesen gue untuk lembaga yang menaungi para lawyer, para pengacara-pengacara, ini pengacara-pengacara yang sifat dan sikapnya itu di luar normal, kayak gini nih pecatin aja, termasuk si FA, si ES. Di negeri ini masih banyak pengacara-pengacara yang berkualitas, mumpuni, tapi nggak berisik. Kenapa sih di negeri ini nggak owner skincare yang berisik, nggak lawyer yang berisik? Ternyata kualitas mereka tuh nol besar. Si itu juga tuh si pengacara yang badannya kayak kodok Zuma tuh pecat aja tuh. Kalau jadi pengacara tuh minimal tuh kayak pengacaranya Kaniki tuh, Bang Fahmi, atau enggak kayak itu pengacaranya Jessica Kumala Wongso, kagak berisik tapi berkualitas. Emang magic bang, magic ya, udah bukan realita, bukan apa, tapi bener-bener magic. Udah itu aja yang abang percaya, karena abang nggak tahu kok bisa berdiri di atas meja sidang. Itu magic, sulap Pak Tarno yang nyulap, serius, bantu kemarin sama Master Limbat di belakangnya. Magic bang, magic ya. Kok bisa nggak tahu sih? Tapi nggak apa-apa bang, dari ketidaktahuan abang naik ke meja sidang, berarti apa yang dilakukan sama abang semuanya ya, terkait dengan apapun itu, berarti ada magicnya. Magic bang. Coba abang telepon Pak Tarno sama Master Limbat, kenapa bisa sampai menghipnotis abang kemarin tuh sehingga naik meja sidang. Be smart.
Sumpah kocak bedah. Dia nggak tahu loh kenapa dia bisa ada di atas meja tiba-tiba. Terus bawa kafir. Udah gitu dibawa-bawa basicnya bela diri lah, taekwondo lah, silat lah, boxer lah. Pak, Bapak, setahu saya nih Pak ya, jika orang punya basic bela diri dan itu ada hubungannya sama refleks, misalnya nih Pak ya, misalnya nih teman Bapak di depan situ ada yang situasinya lagi terancam, terus Bapak terhalang meja. Nah, jika Bapak punya refleks bela diri, seharusnya Pak ya, mohon koreksi jika saya salah, seharusnya ya Bapak langsung loncatin tuh meja tuh dengan apa ya, dengan jurus tendangan loncat atau jurus pukulan loncat kayak basic-basic muatai gitu. Ini bukannya berdiri di atas meja, itu mah kayak bocah. Lucu banget sumpah. Udah gitu ya guys, nggak hanya berhenti sampai di situ, dia nyalain CCTV lagi, pakai nanya pihak pengadilan, dan CCTV-nya minta dibuka supaya tahu kok bisa dia di atas meja. Asli, ini gue buat video pagi-pagi nih, udah bener-bener menghibur banget. Makasih ya Pak. Ya cuman begini ya guys ya, kita harus tetap positive thinking. Mungkin dunia hukum ya juga butuh orang-orang seperti beliau. Biar apa ya, biar ada kocak-kocak kayak gitu, biar nggak terlalu tegang-tegang banget dunia hukum. Di negara berkekel. Nih Pak, kayaknya enak deh Pak kalau nongkrong sama lu Pak, terhibur gitu, happy terus bawaannya. Lanjutin Pak. Bisa bingung berdiri di atas meja. Emang Indonesia ini negara yang lucu. Cuma di Indonesia ada pengacara lagi di ruang sidang, dia naik ke atas meja. Itu lucu menurut tuh? Belum. Yang lebih lucu adalah ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak naik ke atas meja? Ini jawabannya dia. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Buat Bapak pengacara yang terhormat yang naik ke atas meja, coba nih Pak, saya praktekin nih ya Pak. Masuk akal nggak omongan Bapak? Anggap saya jadi pengacaranya, anggap ini kursi meja ya. Kok saya di atas meja? Siapa yang naikin saya ya? Hah? Kamu, kok saya di atas meja? Apa saya terbang? Hah? Apa saya mental? Hah? Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak Pak? Hah? Masuk akal? Enggak dong. Bapak kayak lagi bohong-bohongin anak SD Pak. Papa saya punya sepatu ada roketnya. Papa saya kalau malam jadi polwan, nggak mungkin dong. Polwan kan polisi wanita. Mama saya kalau marah tiba-tiba jadi Godzilla. Gitu dong. Pak, mohon maaf. Saya sebagai orang Indonesia, ia mengakui banyak orang Indonesia yang masih kurang pintar lah. Coba lihat itu Abizar. Masih banyak yang mau nonton, Nggak ada yang nonton. Tapi gini Pak, Bapak kan pengacara, orang yang berpendidikan. Pak, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Udah kalau salah minta maaf aja Pak. Atau minimal kalau mau bohong yang lebih pintar Pak. Pak 3 bulan dari sekarang kalau nonton di kejadian lagi, nggak malu apa? Hah? Anak Bapak apa nggak dibully Pak? Kamu main sama siapa sih? Siapa tuh itu ya bapaknya tiba-tiba naik meja tapi nggak inget. Indonesia kan negara hukum ya Pak, hukum yang paling tinggi nih. Jangan dimain-mainin lah Pak. Bapak kan harusnya jauh lebih ngerti daripada kita nih. Nah terus sebagai penutup di video nih Pak, mumpung saya lagi bikin video tentang Bapak nih, saya ngeliat video lain, Bapak ada yang ngaku sebagai rocker, pemain film, wartawan, punya PH, pengacara, pengamen bulungan. Bapak katanya ini, katanya itu. Jadi sebenarnya Bapak ini siapa sih Pak? Soalnya gini Pak, saya punya temen yang bapaknya sama ngomongnya sama Bapak, ngaku jadi ini, jadi itu, ini itu. Dia bisa jadi kayak gitu tau nggak Pak? Kenapa? Karena ternyata dia tukang bohong Pak. Jadi Bapak ini siapa? Apa mungkin sebenarnya Bapak itu siluman tengkorak? Makin gak jelas.